yang disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyempurnakan siam Ramadan. Terkait dengan makanan dan hubungannya dengan siam Ramadan, tentu tidak jauh-jauh dari dua terminologi al-iftar wa as-sahur. Iftar atau berbuka, sahur yakni makan sahur. Berbuka artinya memakan makanan dan termasuk di dalamnya minuman setelah dikumandangkannya adzan dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan siam Ramadan. Adapun sahur adalah menyantap makanan sebelum terbit fajar untuk beroleh kekuatan fisik dan sekaligus keberkahan hingga nantinya bisa menunaikan siam min tulu'il fajri ila ghurubiha, sedari terbit fajar hingga matahari tenggelam. Ma'asyiral muslimin, masalah berbuka dan sahur bagi seorang yang shaim, bagi seorang yang berpuasa adalah satu hal yang menjadi kesempurnaan pelaksanaan siam kita sekalian. Kalau menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan dan atau minuman yang biasa beliau pergunakan untuk iftar, untuk berbuka dan untuk sahur, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa rawi hadis, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat fa in lam takun ala thamarat fa in lam takun hasawat min ma. Dalam riwayat yang lain, nikmas sahur atamar. Dari hadis-hadis yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mendapatkan satu petunjuk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala berbuka ala rotobat, fa in lam takun fa'ala tamarat au hasawat min ma. Beliau ketika berbuka biasa menyantap rutab. Rutab adalah kurma jenis basah. Kalau tidak dapat, kalau tidak ada, maka beliau menyantap tamar. Tamar adalah kurma kering. Au hasawat min ma. Atau kalau tidak mendapatkan rutab atau tamar, beliau meminum beberapa teguk air. Maka inilah yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di dalamnya ada banyak manfaat ketika seseorang mengkonsumsi rutab, kurma basah, atau tamar, atau kurma kering, atau air. Dikatakan pentingnya untuk menyantap rutab, kurma basah. Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin di dalam Syarah Riyadhis Shalihin menyebutkan, hiya asra yataqabbalahul jis min anwa'il halawa. Menyantap rutab itu lebih cepat dicerna oleh tubuh melebihi dari beberapa makanan manis yang lain. Sebenarnya kalau disebut halawa, makanan manis, itu tidak sebagaimana yang banyak dipromokan di TV-TV.
berbukalah dengan yang manis-manis. Cuma nanti di sana mengacunya kepada minuman manis buatan. Kalau toh iya bahwa berbuka dengan yang manis-manis sebenarnya menunjuk kepada sesuatu yang manis yang alami. Ya tadi itu misalnya dari tamar, dari rutab, atau dari buah-buahan atau makanan yang asli, bukan manis buatan. Masyaallah muslimin, tentang berbuka dan sahur ada hal yang harus kita perhatikan. Sebagaimana petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matazalu ummati ala khair ma'ajilul fitra wa akhiru sahur. Umatku ini akan terus-menerus berada dalam kebaikan manakala menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Menyegerakan berbuka artinya ketika sudah datang, ketika sudah dikumandangkan adzan, bersegeralah untuk berbuka meskipun dengan apa adanya. Kalau ada ya dengan rutab, atau dengan tamar, dengan kurma, kurma basah, kurma kering, atau dengan seteguk air, atau dengan apapun yang itu bisa menyempurnakan puasa kita sehingga memenuhi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersegera untuk berbuka. Ada orang mengistilahkan bersegera berbuka dengan apa adanya, mereka mengistilahkan batal ke poso. Saya akan luruskan pengertian batal ke poso itu tidak tepat. Yang tepat adalah menyempurnakan puasa. Jadi ketika sudah terdengar adzan, ya, untuk segera berbuka dengan apa yang ada, dengan kurma, dengan minum atau dengan apapun, istilah yang tepat adalah menyempurnakan puasa dengan, bukan membatalkan puasa. Sebab kalau membatalkan itu berarti puasanya batal, rusak. Bahkan ini adalah puasanya sempurna sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala, wa atimus siyam ila lail. Atimu, sempurnakanlah puasa hingga malam. Malam dalam hitungan puasa adalah ketika matahari tenggelam atau ditandai dengan azan maghrib. Untuk selanjutnya, perkara yang tidak kalah pentingnya dari semua persoalan makan dan minum adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat An-Nahl 114. Fakulu mimma razaqakumullah halalan tazziban waskuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Fakulu mimma razaqakumullah, maka makanlah dan sekaligus minumlah dengan apa yang Allah rezekikan kepadamu, halalan taziban, yang halal dan yang tazib, yang halal dan yang baik. Jadi di sini lebih dari sekedar memakan kurma basah atau kurma kering atau meminum air atau apapun juga, maka yang terpenting esensinya adalah kita berbuka, kita sahur dengan makanan dan minuman yang halalan toziban, yang halal dan yang baik. Untuk pengertian halalan toziban ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama adalah halal secara hissiyah, dan yang kedua halal secara maknawiyah. Halalan toziban hissiyan wa maknawiyan. Halal tozib secara hissi itu artinya secara fisik. Jadi yang kita makan ini secara fisik halal. Secara fisik halal, misalnya ya yang sederhana saja, ya memang makanan-makanan yang halal. Memakan daging ayam misalnya, ya ayam yang halal, bukan ayam yang tidak halal. Ini misalnya disembelih dengan cara yang baik dan benar, itu adalah halal secara hissiyah. Untuk selanjutnya, halal secara maknawiyah adalah misalnya kita menyantap daging ayam,
Selain daripada itu secara halal hissiyah disembelih dengan basmalah dan semisalnya adalah itu diperoleh dengan cara yang halal, cara mencari rezeki yang halal, bukan cara mencari rezeki yang tidak halal, misalnya dengan tipu-tipu, misalnya dengan hal-hal yang tidak dihalalkan di dalam mencari pekerjaan. Masyaallah muslimin, saya kira singkat saja sebagaimana waktu yang dibatasi, memakan makanan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteks iftar, dalam konteks berbuka dan konteks sahur, selagi ada maka manfaatkanlah berbuka dengan rutab, kurma basah, atau dengan kurma kering, atau dengan air, atau dengan apa yang menjadi makanan keseharian kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah halalan toziban, halal secara hissiyah, fisiknya halal, kemudian secara maknawiyah, zatnya juga halal, diperoleh dengan cara yang halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita sekalian memakan makanan yang halalan toziban menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Allah menerima ibadah kita, siyam kita, sholat tarawih kita, tadarus kita, tadaruk kita hingga akhir Ramadan. Allah terima semua amal soleh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.